Selamat sore Sobat Dolphin semuanya. Yes. Udah lama banget ya kita kayaknya nggak live session nih. Kalau saya baru kebetulan baru untuk ya. memandu live session ini. Oke. Kalau webinar saya udah ya Sering banget ya. Kalau Kak Damira kan dengan Siapa? Kak Damira mungkin teman-teman udah familiar tapi tak kenal sama kata saya. Mungkin Betul. walaupun Sobat Dolphin udah tahu ini Mindol ini Mindolnya siapa, ya. tapi kita kenalan lagi. Jadi ada saya dengan Zainuri. Dan saya Damira. Oke, selamat datang di Live session kali ini. Kali ini kita juga beda nih Bang bahasnya. Nggak cuma tentang pinjol. Oke. Atau bukan nggak cuma deh. Ini tuh spesial khusus bank mediasi pokoknya deh. Oke. Pokoknya tentang bank mediasi. Oke. Dan kita juga ada apa nih pakarnya langsung ya. Betul. Jadi kalau Sobat Dolphin semua mungkin udah familiar sama keringanan bank, mediasi pinjol dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita bakal spesifik nih ngebahas soal mediasi bank dan kartu kredit gitu ya. Betul. Dan tentu kita nggak berdua doang, Damira. Betul. Jadi sudah ada seorang narasumber ya, kita bisa bilang narasumber ya. Yang udah expert banget lah ya Betul. tentang di bank mediasi ini. Betul, kita kedatangan ada Mas Aryo. Halo, Gimana? saya Aryo. Selamat datang Mas Aryo, gimana kabarnya sore hari ini? Gimana nih? Iya, Gimana? alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang kebetulan hari ini kan lagi cerah nih. Betul. Betul sekali. Harus cerah juga dong ya. Ini Betul. Jakarta lagi panas banget sekarang ini. Betul. Jadi Aryo ini adalah salah satu konsultan kartu kredit. Jadi tepat kita mengundang beliau gitu Ya, ya, betul. karena beliau yang akan menjawab. Oke. Dan ini kan Q&A ya. Betul. Betul. Jadi Q&A. dari sekitar minggu lalu ya kita udah kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kalau Sobat Dolphin semua merhatiin story di Instagramnya Dolphin itu ada question box ya. Betul. Dan sudah masuk sekitar ada 50-an lebih ya. Betul. Itu pertanyaan. 50 lebih dan kita di sebenarnya tuh di sana kita nggak cuma Q&A aja sih Bang. Jadi tuh di sana Mindol nih ngadain yang spesial banget. Jadi setiap pertanyaan yang bakal ditanyakan, dibacain, ini tuh bakal ada hadiahnya. Nah, itu hadiahnya berapa? Pokoknya dengan e-wallet dengan total 300.000. 300.000. Lumayan kan? Jadi 5 permukaan. Berarti berapa tuh? 300.000 dibagi 5. 60 ribuan ya, pokoknya bisa 60 ribuan. Wow, lumayan banget ya, maksudnya hari gini gitu kan pas Betul, tanggal kan akhir bulan ya sih? Ini masih tanggal berapa? 25. Iya, cuma kirim pertanyaan bisa Akhir dapat bulan. kesempatan gitu, dapat e-wallet gitu kan ya. Oke, jadi kita udah filter, kita udah pilih pertanyaan-pertanyaan Yang buat jadi pemenang ya betul. pastinya. Jadi nanti pertanyaannya akan kita bacakan di sini dan dijawab langsung Sama oleh expert pokoknya. expertnya. Expert Betul. bank mediation ini. Betul Nah terus sekali. pokoknya Sobat Dolphin yang Ya. udah hadir, yang udah join, pokoknya selamat datang, selamat mendengarkan biar kita tuh clear gitu ya antara gimana sih sebenarnya bank mediasi itu seperti apa dan Betul. cara kerja seperti apa dan benefit-benefit dari Dolphin juga mungkin akan jelaskan langsung dengan Mas Aryo ini ya Sobat Ya, Dolphin. Jadi betul sekali. tungguin dan nanti hadiahnya itu nanti kan kita bakal jawabin nih pertanyaannya. Nah nanti tuh nanti ada admin yang akan Mencatat ya? mencatat ya. Gitu. Oke. Nanti di akhir kita bakal Siapa tahu kamu pemenangnya. betul. Oke. Ya, kita mungkin langsung kali ya Bang Zai. Oke. Pertanyaan yang pertama. Oh ya, pertanyaan yang pertama nih dari disebutkan nggak ya namanya kira-kira? Oh sebutin ya soalnya Sebutin. biar nanti kan yang menang udah tahu ya. Betul. Boleh. Oke. Nah, yang pertanyaan pertama ini dari Kak Helmi Wijaya 87. Di sini Ya. pertanyaannya apa itu dan bagaimana cara kerjanya bank mediasi? Oke. Gimana tuh? Mas Aryo, bagaimana cara kerjanya proses mediasi dan negosiasi khusus untuk KTA bank dan kartu kredit? Oke. Jadi sebelumnya mungkin perkenalkan kembali ya. Ya. Saya Aryo, memang saya di bagian divisi perbankan. Mhm. Jadi kan untuk saat ini Dolphin bukan hanya handle terkait tagihan aplikasi pinjaman online ya. Ya. Yang dimana kita bantu juga untuk terkait kendala tagihan KTA dan CC. Oke. Gitu. Nah untuk terkait program yang dimana nanti akan didapatkan oleh beberapa klien yang memang menggunakan layanan jasa kita, tentunya akan sangat menarik dan sangat bagus juga gitu kan. Oke. Yang pertama kita bisa berikan perpanjangan waktu ya tentunya sama. Jadi perpanjangan waktu 1 sampai dengan 6 bulan.
Jadi kita bisa bantu untuk tunda terlebih dahulu pembayaran si klien dari Dolphin. Setidaknya mungkin kalau misalkan kita bantu mediasi selama 6 bulan, klien tidak terasa terbebani untuk melakukan pembayaran kepada pihak pemberi pinjaman seperti di KTA atau kartu kreditnya. Jadi memiliki waktu untuk pengumpulan dananya gitu Pak. Nah, jadi selain dari itu, dari pihak Dolphin kita bisa bantu penghapusan denda plus bunga juga. Jadi ketika si tagihan KTA atau sisinya itu kita diamkan selama 6 bulan, diberikan perpanjangan waktu dalam artian bahasanya kita mediasi ya. Itu tidak perlu khawatir untuk yang namanya bunga dan denda. Karena otomatis nanti di setelah 6 bulan ke depan, ketika si klien tersebut dananya cukup tersedia, kita bisa bantu hapuskan denda dan bunga. Seperti itu. Dan selain itu kita bantu juga untuk yang namanya perlindungan atau pendampingan untuk mengurangi intensitas dari teror debt collector atau discollector. Seperti itu. Jadi udah satu paket ya, Iya, mulai satu dari paket di perpanjangan Betul. tunda 6 bulan bayarnya. terus kayak di lebih ininya sih kayak 6 bulan ya di holdnya ya. Itu lumayan sih kalau buat nabung ya ngasih bang Jai. benar. Di keadaan kayak gini gitu. Apalagi kan takutnya bunga dan dendanya itu tetap berjalan gak sih Mas? Betul sekali. Termasuk pendampingan tadi ya soal teror, penagihan dan sebagainya. Itu kita handle juga ya berarti ya. Betul, tentunya akan kita bantu handle juga agar supaya nanti intensitasnya cukup berkurang ya, yang dimana nanti intensitasnya teror itu akan berkurang sampai dengan 100%. Seperti itu. Dan selain dari program tersebut, mungkin dari pihak Dolphin nanti untuk terkait perihal dari sisi atau KTA-nya, dari pihak kami ada tim negosiator juga, yang dimana nanti kita akan meminta beberapa keringanan untuk perihal program tersebut. Gitu. Jadi Sobat Dolphin bisa dapat keringanan, udah pasti dapat pendampingan, udah pasti dan terjamin juga ya. Maksudnya ketika Sobat Dolphin proses tagihannya itu dibantu oleh pihak Dolphin, prosesnya berjalan aman dan transparan ya. Maksudnya kan ada negosiator profesional juga yang datang ke pihak bank gitu kan untuk membantu proses negosiasinya gitu ya. Tapi Gongnya emang bener-bener ada timnya gitu lah ya. Ada tim nego, ada tim mediation. Seperti itu ya. Oke. Dan saya boleh nambahin? Boleh. Dan ketika si klien tersebut dibantu oleh pihak Dolphin, jadi dari konsultan bank itu akan setiap hari terhubung dengan pihak si nasabah tersebut atau klien tersebut, sehingga nanti si klien itu akan selalu berkomunikasi setiap harinya dengan konsultan dari bank. Seperti itu. Oke. Jadi Kompleks banget ya Bang Betul. Zai ya ini. Jadi istilahnya kamu nggak sendirian gitu. Asik, betul dong. Jadi kamu nggak sendirian, kamu bakal didampingi oleh konsultan profesional, dalam negosiasi juga oleh negosiator yang profesional juga gitu ya. Jadi terjamin. Pokoknya no worry ya No worry. di sini. Betul. Oke, next ke pertanyaan kedua. Ini saya yang bacain ya? Iya, betul ya Bang Oke, Zai oke, gantian ya, saya capek. Oke. Siap. Dari Jessica Pampo. Oke. Kak Jessica Pampo. Ya, pertanyaannya apa saja keringanan yang bisa didapat ketika dibantu mediasi oleh Dolphin? Mungkin tadi kurang lebih sama ya, cuman ini lebih spesifik ya. Benefitnya. Oke, artinya kan di sini yang ditanyakan apa saja keringanan yang akan didapat ya. Betul. Selain dari perpanjangan waktu, mungkin yang sudah tadi saya sampaikan, penghapusan denda plus bunga, dan perlindungan dari start debt collector atau debt collector ya. Oke. Nah, itu nanti akan ada keringanan yang memang akan diminta oleh tim negosiator profesional kami kepada pihak bank. Yang dimana kita akan memberikan yang pertama itu adalah program diskon pelunasan. Diskon pelunasan. Betul. Oke. Nah, diskon pelunasan tersebut itu kita bisa bentuk estimasi keringanan sampai dengan di 40% potongan pembayaran pelunasan. Oke. Itu yang pertama. Selain dari itu, ada juga yang namanya program diskon cicil, Kak. Oke. Jadi kalau diskon cicil itu nanti nominal tagihan baik itu di sisinya atau di KTA-nya, tapi untuk diskon cicil ini lebih dominan untuk kartu kredit ya. Oke. Untuk diskon cicil tersebut itu akan ada keringanan estimasi sampai di 15%. Oke. Nanti tagihan sisi yang sudah diberikan keringanan itu akan dibuatkan cicilan tetap. Biasanya tenor yang diberikan estimasi sampai dengan 9 bulan.
Jadi nantinya mungkin terkait dengan nasabah dari bank tersebut atau klien dari Dolphin ketika menggunakan diskon cicil itu bisa melakukan pelunasan tagihan sisi dengan cara cicilan. Jadi bukan pembayaran minimum payment lagi. Oh, oke. Gitu. Karena kan kalau saat ini terus-terusan melakukan pembayaran minimum payment itu tidak akan pernah menyelesaikan tagihan sisi. Iya, oh iya sih, Iya. betul. Biasanya Betul. tuh suka, aku tuh sebagai ya suka perhatiin nih sobat-sobat Betul. Dolphin tuh suka bilang, kalau misalnya udah bayar minimum payment itu ngaruh nggak sih Kak atau seperti apa gitu? Jadi sebenarnya nggak terlalu meringanin, Nggak nggak ngebantu juga ya sebetulnya. Betul. Hmm, Jadi oke. logikanya gini ya, Kak, kalau misalkan saat ini nih kakak dapat limit dari kartu kredit contohnya dari bank A Mhm. dengan nominal limit di angka 20 juta contohnya ya. Kita ambil 10% dari 20 juta dah, atau misalkan kita 10% ya berarti di angka 2 juta minimum payment per bulannya. Mhm. Kakak membayarkan minimum payment selama 2 tahun deh, atau 12 bulan di 1 tahun. Coba dikalikan 2 juta kali 12 sudah berapa yang kakak bayarkan kepada pihak bank? Oke. Berarti sudah melebihi limit yang kakak gunakan dong. Iya sih. Berarti bank sudah lebih diuntungkan. Maka dari itu, kami di sini tidak menyarankan untuk melakukan pembayaran minimum Minimum payment payment. kalau dibantu dengan pihak Dolphin tentunya. Oke. Kita bisa bantu dengan program diskon pelunasan, estimasi sampai dengan 40%, terus diskon cicil, dan ada lagi yang menarik, diskon yang terakhir. Apa tuh? Untuk diskon terakhir, itu tenornya lebih panjang. Kita bisa namakan program reschedule atau restrukturisasi, Kak. Oh, menarik nih. Betul. Nah, Schedule, oke. Hmm. Gimana? untuk program reschedule dan restrukturisasi, itu nanti si pihak nasabah atau klien dari Dolphin sendiri itu diberikan tenor sampai dengan 36 bulan. Kak. Wih, Oh. lumayan lama ya Mas Wah. Zai ya. Keren. Iya, Oke. iya, iya. Lanjut gimana? Bisa kadang-kadang kita buatkan dengan kesesuaian kemampuan dana si klien untuk melakukan pembayaran angsuran cicilan. Contohnya nih, klien Pak Abio misalkan ya ke Iya. saya ya, atau Mas Aryo atau Oke. Kak Jainuri nih Ya. contohnya. Saya punya dananya untuk per bulan hanya 500.000. Nominal Oke. tagihannya itu dia di angka 50 juta contohnya. Kita Ya. bisa atur di tenor agar Oh. supaya nanti angsuran per bulan dia cukup ringan dan sesuai Sesuai dengan dengan budget dia. gitu. Oke, jadi diskon pelunasan, estimasinya sampai 40%, Betul. diskon Diskon cicil. cicil. Ada tenor 15%, Mhm. diberikan tenor 6 bulan, dan reschedule bisa dibuatkan cicilan dengan tenor maksimal di 30 36 bulan, ngebantu banget ya. Lumayan sih itu. Iya, beneran. maksudnya Hah. daripada kita, kadang kan banyak pengguna kartu kredit yang mikir minimum payment itu solusi, padahal ya solusi tapi jangka pendek gitu kan sebetulnya. Hanya dengan logikanya kita hanya membeli tenor 1 bulan sih sebetulnya. mungkin lagi Kalau yang itu gimana nih? Kalau minimum sorry Mas Aryo. Jadi ini kita ke trigger warning untuk sobat Dolphin aja. Kita jadi simulasi bagaimana cara diskon cicil, diskon pelunasan dan juga tadi apa yang tenor itu ya. Coba nanti dijelaskan lagi coba. Oke. Jadi untuk diskon pelunasan saya jelaskan kembali, itu nanti ketika dibantu dengan pihak Dolphin, itu nanti pihak klien Dolphin tersendiri itu akan mendapatkan potongan pelunasan estimasi Oke. sampai dengan 40%. Berarti 50 juta akan dikurangi terlebih dahulu atau dipotong sampai dengan 40%. Oh, oke. Misal total hutang 50 juta, berarti bisa dapat potongan masih sampai di 40% itu ya. Oke, yang kedua tadi diskon Yang kedua itu ada yang namanya diskon cicil. Cicil. Jadi kalau diskon cicil, klien tersebut kita buatkan cicilan tetap dengan tenor diberikan 6 bulan. Oh, oke. Sehingga nanti si klien tersebut bisa melakukan pembayaran dengan cara cicilan 6 kali. Dan diberikan keringanan terlebih dahulu dari nominal tagihannya. Oke, jadi udah diringanin dulu nih nominalnya, baru di split gitu maksudnya oke. Cicilan tetap lah ya. Cicilan gitu. tetap. Betul Oke. sekali. Diringanin banget. Itu lumayan sih benefitnya. Jujur nih. Benar. Oke, jadi yang terakhir tadi untuk reschedule. Oke, nah untuk reschedule itu kelebihannya diberikan tenor cukup panjang. Hmm. Sehingga si klien itu bisa melakukan pembayaran angsuran untuk per bulannya dengan nominal cukup kecil. Kadang-kadang dari tim negosiator kami itu bisa minta kepada pihak bank menyesuaikan dengan ketersediaan dana si klien dari Klien. Dolphin. Oh, Iya. solusi itu namanya baru solusi. Ya, betul. Solusi yang tepat, akurat dan Legal lah ya. efektif. Pasti juga. efektif. Itu buat kakak Jessica yang tadi yang tanya apa aja sih keringanan yang bisa didapat ketika dibantu oleh pihak Dolphin gitu ya. Oke, next pertanyaan berikutnya.
dari Great. Ini aku ya, Maza ya. Iya, yang betul. punya. Oke. Sip. Dari The Great apa nih? Lumayan susah ya ini. The Great Pass, tentang gimana sistem kerja, negosiasi, kartu kredit dan KTA dalam memberikan keringanan atas tagihan kita. Nah, jadi ini mungkin fokusnya Mas Aryo bisa menjelaskan secara rinci ya tentang negosiasi dari Dolphin ini tentang apa itu? Iya, bank mediation. Negosiasi. Oke. Saya Saya banknya gitu ya. Ya, betul. Jadi tentunya untuk terkait dengan negosiasi ya dan mediasinya ya yang ditanyakan seperti itu. Jadi untuk negosiasinya tidak usah khawatir ya Kak. Tentunya dari pihak Dolphin kan kita ada tim negosiator yang memang sudah profesional ya, dan dari pihak Dolphin pun sudah memiliki beberapa VIC yang terhubung kepada setiap bank ya. Jadi kita tidak akan kesulitan untuk melakukan negosiasi. Jadi nanti semua hal terkait kendala tagihan yang sudah dilimpahkan kepada perusahaan Dolphin atau layanan jasa kita, itu nanti akan dihandle oleh tim negosiator. Jadi setelah ini kita cukup diam di rumah saja atau mediasi pengumpulan dana, tidak perlu memikirkan untuk meminta keringanan apapun kepada pihak bank. Nah, akan secara otomatis dari pihak Dolphin yang akan ngurus baik itu dokumen apapun nanti akan diurus oleh tim negosiator. Membantu ya, jadi dapat pendampingan. Iya, istilahnya kalau karena kan orang banyak yang bilang juga kalau saya nego sendiri ke pihak bank sama aja dong Iya, gitu. Padahal betul. kan sebetulnya tidak segampang itu. Saya barusan sempat telepon dengan orang Pak, Aha. ya di mana klien itu memang saya sudah lakukan kepada pihak bank dengan sendiri, tapi saya sudah beberapa hari tidak pernah memberikan hasil keringanannya. Justru saya malah disuruh menunggu beberapa jam dan tidak ada hasil sampai sekarang pun. Dan pernah juga sudah melakukan pembayaran 2 juta langsung, itu tidak ada sama sekali surat bukti bahwa Keterangan betul, pembayaran. keterangan. iya anjir. Maksud saya itu keterangan keringanannya tidak ada. Betul. Gitu. Jadi memang kalau di nego sendiri ya mungkin respon dari banknya akan berbeda, terus juga beresiko lah gitu kan. Kalau makanya kenapa ketika dibantu sama Dolphin itu ada negosiator yang terhubung dengan PIC bank yang melakukan semua prosesnya secara legal, ada yang hitam dan putihnya. Jadi sobat Dolphin juga bakal lebih terjamin soal keringanan dan sebagainya gitu ya. Betul sekali. Kurang lebihnya. Oke, semoga terjawab untuk kakak The Great. Apa sih yang bisa tanya? Ini aku boleh nggak kayak maksudnya ada pertanyaan sedikit nih tentang mungkin yang biasa suka was sih sama sobat Dolphin lain itu tentang ini nih Kak. Ini mempengaruhi baik e-checking nggak ya Kak? Oke. Saya mungkin bantu jawab juga ya. Untuk yang namanya e-checking, ketika ada nasabah yang memang ada keterlambatan, Kak, kita bilangnya keterlambatan karena kan dari beberapa klien yang memang menggunakan layanan jasa kita, hampir 75% sudah ada keterlambatan, Kak. Yep. Berarti logikanya kalau sudah ada keterlambatan, yang namanya e-checking pasti akan kena. Terpengaruh lah. Terpengaruh lah. Iya. Karena kan kebanyakan yang sudah sudah ada keterlambatan. Tetapi ketika dibantu dengan Dolphin untuk terkait perihal BI checking, kita bisa bantu untuk pulihkan nanti. Oh, bisa dipulihkan berarti ya. Betul. Ada namanya angka 5 nih, angka 5 itu bisa naik lagi. Betul, tetapi memang balik lagi dengan syarat klien tersebut sudah melakukan pembayaran pelunasan. Karena kan untuk perihal BI checking itu bukan kita yang atur ya, bahkan bukan pihak bank pun juga, karena itu dari pihak OJK-nya secara langsung. Iya, betul. Itu jadi kekhawatiran banyak orang juga, banyak yang nanya juga ya. Jadi kayak skor BI checkingnya atau slipnya gimana nanti riwayat dan sebagainya. Memang betul akan terpengaruh gitu ya. Cuman pada akhirnya akan clear juga gitu ya. Dan kita juga akan ngebantu proses itu ya. Betul, kita akan mempercepat pemulihan sebetulnya. Kalau setahu saya ya, Kak. Jadi untuk terkait pemulihan BI checking itu bisa lebih dipercepat untuk pemulihannya tanpa harus menunggu berbulan-bulan. Oke. Dengan syarat kita membawa surat keterangan lunas dan datang kepada pihak OJK. Oke, jadi udah dibantu prosesnya sampai benar-benar beres ya. Betul. Termasuk soal slip OJK-nya tadi gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Bulbul 1009. Oke. Apakah pinjaman KTA bisa dapat reschedule?
Oke, mungkin ya kalau tadi kan spesifik ke kartu kredit, sekarang yang ditanyain ini apakah pinjaman KTA juga Iya, bisa betul. dapat keringanan reschedule? Tentunya tenang aja nih untuk apa namanya pencinta dongeng ya, atau misalkan yang ingin menggunakan layanan kita, Ya, yang mungkin masih ragu ya Mas Betul. Aryo ya. yang dimana untuk KTA itu kita bisa bantu untuk program reschedule juga, tidak usah khawatir. Dapat juga tuh, Dapat juga. Oke. Yang dimana untuk KTA mungkin bisa saya jelaskan karena ada sedikit berbeda dengan kartu kredit ya. Kalau yang KTA ini untuk mendapatkan program reschedule tersebut itu tidak boleh ada keterlambatan di atas 2 bulan. Oke. Itu informasi ya. Saya buka Oke. informasi dulu yang dimana yang bisa kita bantu untuk program reschedule setidaknya tidak ada keterlambatan pembayaran angsuran cicilan setiap bulannya 2 bulan. Oke. Oke. Kalau di bawah 2 bulan kita bisa bantu buat reschedule. Contohnya gini nih, kalau di KTA, contohnya nih Kak Jainuri ya, Iya. diberikan tenor awalnya 5 tahun oleh pihak bank. Oke. Sudah melakukan angsuran selama 2 bulan, berarti sisanya 3 tahun lagi dong, Iya. berarti 36 bulan. Oke. Dari tim DOP itu ada tim negosiator datang kepada pihak bank, nanti komunikasi meminta keringanan, contohnya dapat tenor sampai dengan 36 bulan kembali nih. Oke. Maka dari itu, sisa tenor yang 36 bulan itu akan ditambahkan ke tenor yang sudah didapat oleh tim negosiator kami di 36 bulan. Berarti akan terhitung 70 bulan artinya. Oh, totalnya yang awalnya itu kan Berarti akan terhitung 6 Oke. tahun. 6 tahun. Coba kalau sorry nih Mas, Oke. Mas Aryo, bisa nggak dijelasin tapi dengan bahasa mungkin yang mudah dipahami? Lebih Gitu, jadi nggak yang bang banget gitu ya. Jadi contoh kasus Iya, contoh kasusnya gimana? Ini simulasi ya Sobat Iya. Dolphin, jadi biar paham semua. pinjaman KTA 100 juta ya usaha. Nah, tenor awal saya itu sesuai perjanjian di 5 tahun misalkan. Nah, berarti sebulan kalau misalkan saya harus cicil 1 juta misalkan 1 bulan. Nah, saya udah keterlambatan 2 bulan ternyata pembayarannya. Nah, saya datang ke Dolphin untuk dibantu. Nah, keringanan apa yang bakal saya dapat dengan kondisi seperti itu? Untuk KTA sebetulnya hampir mirip dengan sisi ya untuk programnya. Jadi ada diskon pelunasan, diskon cicil sama reschedule. Tapi dominan untuk diskon cicil jarang kita gunakan. Oke. Kebanyakan yang untuk KTA itu kebanyakan minta untuk reschedule karena memang nominal tagihan atau pinjaman KTA itu jarang ada nominalnya kecil. Oke, sip. Gitu. Biasanya Jadi besar-besar ya. Oke. Jadi maksud saya ya, kita balik lagi dengan apa yang kita bahas terkait dengan pilihan reschedule. Contohnya Kak Jainuri itu diberikan tenor 5 tahun, Iya. sudah melakukan cicilan angsuran 2 tahun, sisanya 3 tahun lagi. Nah, untuk angsuran per bulannya 1 juta. Kak Oke. Jainuri itu ada keberatan untuk angsuran per bulannya. Betul. Oke. Oke. Ketika ada keberatan tersebut, kita bisa tambahkan tenornya agar supaya angsuran Kak Jainuri itu Kecil. lebih kecil. Oke. Oke. Baru dapet nih ya. Cerah nih udah, Oke. terang nih udah terang. Maka dari itu dari pihak Dolby itu akan minta tambahan tenor agar supaya angsurannya itu lebih kecil. Lebih kecil. Tenor yang akan didapat bisa sampai dengan di 30. 36 bulan. Oh, oke. Seperti itu. Oke, jadi sisa 3 tahun itu dapat perpanjangan lagi 36 36 bulan. bulan. Oke. Nice. Jadi kalau kakak @bulbul 1009 yang tadi bertanya apakah pinjaman KTM bisa dapat reschedule? Bisa banget. Jawabannya bisa Bisa, ya. banget. Terstruktur pokoknya di Terstruktur. sini. Jadi itu yang paling penting sih, karena kan kita namanya keuangan nggak juga ya. Nah, iya, apalagi bertahun-tahun nggak sih Bang? Betul, mungkin pas awal ngajuin oke sih 1 juta per bulan nggak masalah. Masih masih bisa. Cuman ya. seiring berjalannya waktu dengan pengeluaran, kebutuhan dan sebagainya, ternyata 1 juta nggak mungkin deh. Nah, Nah, banyak berarti- banget kejadian seperti itu kali ya. betul. Jadi jawabannya adalah bisa KTA, pinjaman KTA Bank bisa dapat schedule. Ya, oke. Ke pertanyaan berikutnya, silakan. Kakak Oke, Damira. pertanyaan berikutnya nih, Mas Aryo masih aman ya? Aman, aman. Ini banyak banget sih Oke, jujur. aman, Aman. Banyak banget pertanyaannya. Aman Jadi ya? Sobat Dolphin jangan lupa harus pantengin terus, harus join terus. Soalnya siapa tahu pertanyaan kalian itu sama ya yang kita bacain saat ini. Oke? Betul. Nah kita lanjut ya Mas Aryo ya. Hmm. Nah di sini ada dari @alesana 909. Apa bisa dapat keringanan potongan pelunasan kartu kredit?
dan kira-kira bisa dapat berapa persen? Oke. Boleh dijawab Mas Arya. Oke, Dijawab kembali. saya jawab ulang kembali ya. Sebetulnya untuk terkait pertanyaan ini sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Ya, Tapi betul. kan karena saya harus memberikan informasi kembali karena orangnya berbeda juga. Betul. Tidak jadi masalah kan yang nonton juga mungkin banyak juga ya. Iya, Untuk betul. edukasi yang baru masuk mungkin. Jadi untuk kartu kredit itu memang akan ada potongan untuk pelunasan. Yang dimana Oke. betul, jadi diskon pelunasan ya, kita dalam artian bisa disebut potongan atau diskon pelunasan estimasi sampai dengan 40%. Oke. Yang dimana kita nanti dari tim kami juga ada tim negosiator yang datang kepada pihak bank untuk negosiasi meminta keringanan tersebut. Dan biasanya semakin lama kalau si nasabah tersebut memiliki kartu kredit tersebut, maka akan semakin besar untuk kemungkinan Dapat diskonnya. Oke. Betul. Jadi estimasi sampai dengan di 40%. 40%. ya. Itu berarti memang posisinya ketika kita mau pelunasan Betul. kredit gitu. Betul, dan gini nih, Kak Jainuri saya tambahin. Ketika menggunakan layanan jasa dari Dolphin, kita kan selalu mengukur dari segi finansial atau ekonomi kliennya ya. Betul. Contohnya nih, si klien tersebut daftar di bulan sekarang nih, setelah 6 bulan ke depan, si klien tersebut dananya belum ada nih untuk melakukan pelunasan. Pelunasan, oke. Sebetulnya tidak perlu khawatir, karena dari pihak Dolphin pun tidak akan ada yang namanya pemaksaan untuk melakukan pelunasan. Karena kan di sini kita pendampingan untuk mencarikan solusi yang terbaik. Betul. Kita di sini bukan menekan si klien tersebut untuk melakukan pelunasan per hari itu juga, tidak. Oke. Kita bisa menawarkan perpanjangan kembali untuk menjadi klien aktif dari Dolphin atau perpanjangan SK-nya. Oh, Gitu. Jadi kan nanti ada SK juga nih untuk klien yang akan klien dapatkan gitu, yang dimana SK tersebut juga kan memang berbadan hukum yang aman juga. Oke, betul. Jadi sefleksibel itu ya. Iya, Makanya, betul. ya udah kita kumpulin dulu aja dananya, kita fokus buat kebutuhan kita sehari-hari dulu, kita prepare lagi dananya supaya ya itu tadi kita nggak kejebak di gali kepayan atau payment dan sebagainya. Betul, karena dari klien saya ada kemarin awalnya Mas Aryo katanya tagihan saya cuma 20 juta. Karena saya takut diteror sama kolektor, saya harus membayarkan, saya terus-terusan membayarkan minimum payment sehingga saya dari lubang tutup lubang. Ingin tahu tidak berapa sekarang? Ini gimana berapa tuh Bang? Sekarang hampir di 800 juta dan Wow. kayaknya yang dari 20 itu. Wah, itu benar-benar gong banget Ngeri sih. nggak? Itu ngeri banget jujur. Oh, itu gara-gara dia tuh bayar ke minimal payment aja. Terus. Sedangkan kebutuhan dia untuk punya Baru pribadi, kaget loh ini. untuk keluarga, bahkan untuk anak sekolah, ya mau tidak mau dia harus gali lubang untuk lubang. Wah, itu beneran. Karena kan kalau kebutuhan untuk pribadi atau keluarga itu memang kebutuhan pokok yang memang harus ada. Betul. Gitu. Menurut Mas Aryo nih, apa sih yang bikin orang tuh pada akhirnya dia pakai kartu kredit? Karena kan kartu kredit itu awalnya memang ketika pengajuan bakal ada standarnya kan, misalnya ada pendapatan dan sebagainya Betul. gitu. Nah, apa sih yang biasanya bikin orang tuh akhirnya jadi minimum payment atau terjebak di gali tutup tagihan untuk kartu kredit? Karena begini, Kalau kalau utamanya gitu. Oke, karena begini kan Kak, kalau kita menggunakan kartu kredit kan kita kalau misalkan sekalinya jalan nih kalau makan atau apa ya, kita kan menggunakan kartu kredit aja dulu dah. Cek lah dulu. Kayak misalkan pay letter mungkin dari Shopee atau yang lainnya kan kita bisa gunain dulu. Apalagi sekarang dimudahin banget gak sih? Zaman sekarang kan Klik-klik Gampang. dan zaman sekarang kan kalau misalkan mau belanja apapun sudah jarang uang cash dong. Sekarang udah cashless lah. udah mulai uang digital lah kita bisa Iya, dibilang ya. Jadi tidak kerasa nih yang dimana nanti ketika dia cek di akhir bulan saat makan melakukan pelunasan, oh ternyata yang saya gunakan cukup lumayan besar nih, tidak sesuai dengan income yang saya dapatkan. Oke. Ya income-nya contohnya di angka 10 juta atau 20 juta tapi tagihan yang harus dia lunasi di angka 50 juta. Aduh. Yang ada kan malah nombok. Iya. Maka dari itu mereka itu membayarkan minimum payment dulu nih, terus-terusan membayarkan minimum payment. Dan mereka ketika membayarkan minimum payment dari 50 juta contohnya dikali 50 kan udah 5 juta. Iya. Income dia misalkan di 10 juta otomatis 5 juta udah hilang di hilang. kayak itu dong. Iya. Berarti untuk kebutuhan sehari-hari nggak mungkin cukup, apalagi posisi Jakarta loh saat ini. Mungkin di semua wilayah ya. Iya, Mungkin di semua betul. wilayah.
Sekarang uang 5 juta untuk menghidupi keluarga nggak bakal cukup loh. Yang dimana akhirnya malah gali lubang untuk apalagi punya anak sekolah. Oh iya, Itu betul. untuk kebutuhan sekolah anak, wah memang banyak yang memang masalahnya seperti itu. Oke. Jadi tidak usah khawatir sih kalau sudah ketemu dengan Dolphin. Udah. Semuanya bisa Iya, selesai. masuk pokoknya. Iya betul. Saya akan dampingi sampai menerima surat lunasan. Oke. Kamu Tapi nggak- emang ini realita ya nggak sih bang? Itu Betul. banyak banget gak sih hal-hal yang kayak gitu terjadi? Nggak cuma di ibu kota deh, menurut aku tuh kayak di banyak daerah juga. daerah juga pasti kayak gitu. Semuanya. Kadang-kadang lu di luar Jakarta pun banyak. Mau daerah Denpasar, Bali, Lombok itu semua. Iya, mungkin karena memang seiring bertumbuhnya ekonomi kan kebutuhan istilahnya kultur konsumtifnya kita bakal kebentuk gitu kan. Apalagi dengan kemudahan-kemudahan dan suka terjadi nggak sih yang kira kalau misalkan lihat di mall gitu bunga 0%, Ya, nah itu cicilan 0% aja gitu sumpah kan. ya, itu tuh kadang tuh yang bikin orang kayak, ih gue gak punya sisi nih, tapi ini lagi diskon nih, bareng Iya. kesukaan gue nih, bareng pengen gue. Terus kayaknya gue daftar aja deh. Terus apalagi suka ada kan ada kayak mbak Iya. pakai sisi aja kak, itu bisa lo 500.000 lumayan. Nah itu kan orang kan kadang tergiur kan. Nah terus dengan adanya hal itu orang tuh jadi kayak kebiasaan mereka, jadi kayak udahlah pakai sisi aja, atau udahlah pakai paylater aja, nggak sih kayak gitu. Yang suka buat ini nggak sih bang, yang suka buat kayak itulah lingkarannya. Dia Kan udah banget. Iya. Ya udah kita ada pusing kayak belum bunganya, belum dendanya kasih. Apalagi kan sekarang sudah banyak nih yang nawarin kartu kredit ya kalau misalkan Itu. kita masuk ke mall nih mau nawarin gitu. gitu. Iya. Yang dimana pas kita lihat dompet kita, loh kok kartu kredit kita sampai di 15 kartu kredit nih gitu kan. Oke. Ini mungkin kita boleh bacain sedikit komen kali dari Oke. ini nih di sosmed kita, yaitu nih dari Cocok Kimril. Oh mungkin ini tadi udah dijawab, mungkin bisa dijawab lagi ya Oke, Mbak Radio boleh. ya, tentang Kak mau tanya kalau Sisi bayar minimum payment bisa mengurangi tagihan kita nggak? Ini kayak baru join ya, jadi Oke. ya nggak apa-apa di Jadi jawab. untuk pembayaran minimum payment, kalau logikanya bagi saya pribadi itu Ya. tidak akan pernah mengurangi tagihan sama sekali, karena nanti ya bulan depan tetap aja akan ada bunga yang masuk atau denda yang masuk. Ya sebetulnya ada pengurangan, tapi nominalnya tidak begitu besar. Tidak signifikan. gitu. Betul, yang Ya. dimana akan terus-terusan melakukan pembayaran minimum payment. Ketika ada orang yang memiliki tagihan di kartu kredit, 10 tahun dia melakukan pembayaran minimum payment itu tidak akan pernah terselesaikan kartu kredit. Masih ada tagihan. Langsung pening-ting gitu ya. 10 tahun. Aduh, itu 10 tahun loh. Oke, jadi Oke, si lanjut. minimum payment itu benar-benar bukan solusi terbaik gitu ya. Betul. Kenapa harus membayarkan minimum payment setiap bulan kalau ada uang? Ya mendingan ditabung dengan cara sendiri. Setelah nanti di 10 tahun mungkin contoh nih minimum paymentnya 2 juta ya. 2 juta kali 10 tahun udah berapa ratus juta yang sudah terkumpul. Lebih baik nanti aja kita tutup aja. Ya solusinya kita mediasi aja dengan Dolphin agar tidak ada denda dan bunga yang berjalan nantinya. Oke. Gitu. Iya sih. Aku aja nih ya, jujur aku cuma cerita aja kayak pusing banget sih. Emang Iya benar saya iya kayak aku nggak ada nih, tapi pusing nih emang solusinya harus Dolphin sih. Bagi aku ya, yang kita tuh fokus kerja aja, ngerti gak sih? Iya, betul. Jadi kita Iya. fokus kerja aja, nyari duit. Udah ya biar aja yang ngurus utang kita Dolphin gitu aja gak sih? gitu biar kita bisa fokus Iya nggak sih, Bang? ya sesuai sama ranah Aduh. kerja kita aja gitu, ngumpulin uang, Benar. fokus sama keluarga gitu. Jadi untuk Sekarang aja masalah-masalah pusing loh saya ini. Aduh. biar bantu Dolphin gitu. Ini gak bakal jatuh ya kak? Oh, sanggup ya. Agak oleh dikit tapi gak apa-apa ya. Ikutan pusing kayak Ini kayak kliennya punya utang ya ini nih. oleng ya. Agak Oke, lama ini ya. ada pertanyaan lagi. Oke, ada pertanyaan di Boleh banget kolom lagi komentar. ini Ya. aja dibacain ya. Iya, buat sobat Dolphin yang mau kirim pertanyaan via kolom komen boleh ya. Iya boleh. Seperti kakak tadi udah terjawab, kakak Cocok Cucu Kimril. sudah terjawab juga dan Sekarang next username-nya agak susah nih. Q5 kaki cepet Q5 ya oke. Pertanyaannya kakak untuk tagihan KTA keringanannya apa aja? Oke, karena kakak ini baru join, gimana Mas Aryo untuk tagihan KTA Bank ini apa aja keringanan yang bisa didapat? Oke, Ya. saya bahas kembali
Yap. Untuk KTA itu keringanannya biasanya dominan akan ada yang namanya keringanan penghapusan denda dan bunga dulu ya, Dan bunga. dan keringanan estimasi saat melakukan pelunasan, pembangunan estimasi sampai dengan 40% yang bisa Opin bantu ya untuk Oke. yang KTA. Dan KTA ya. betul. Oke. Dan untuk KTA itu ada program yang namanya reschedule juga. Oh tadi mungkin yang awal kartu kredit ya. Hmm. Kartu kredit, diskon pelunasan, Betul. diskon cicil, sama reschedule. Betul. Yang tadi kakak tanyakan itu yang Ya, KTA. Betul. Nah, untuk KTA saat melakukan pelunasan masih sama dengan kartu kredit, tentunya akan ada potongan estimasi sampai dengan 40% Oh, sama. potongan pembayaran pelunasan ya. Hmm. Dan kami bisa buatkan yang namanya program reschedule juga. Oke. Tapi syaratnya itu untuk yang KTA jangan lebih dari 2 bulan untuk keterlambatan cicilan. Oke, misalkan contoh baru telat sebulan nih, kayaknya bulan depan nggak memungkinkan lagi buat bayar. Bisa tuh Bisa, dibayar. lebih baik langsung hubungi Lobin aja. Mungkin nomor saya nanti bisa langsung dicantumkan. Bisa hubungi dengan saya Oke, pribadi. betul. Langsung expertnya ya. Expertnya. Betul, Oke. bisa konsultasi secara langsung. Betul. Takutnya kan kalau salah bertanya ke orang yang nggak tepat kan takutnya dapat jawaban yang Nah, keliru. Betul. Malah justru makin terjebak, Iya. malah nggak beres-beres tagihannya. Betul. Gitu kan. Oke, jadi untuk tagihan KTA tadi keringanannya diskon buat pelunasan Betul. sampai 40% sama bisa reschedule yang tadi kita bahas. Jadi itu bisa ngeringanin cicilan per bulannya gitu ya. Jadi dari tagihan yang misalkan cicilan sebulan 1 juta misalkan, dengan adanya reschedule tenornya bakal lebih panjang dan otomatis cicilan per bulannya jadi lebih ringan. Ya, karena kan gini ya Kak, jika orang yang memiliki KTA kenapa sering bertanya, Mas ini saya ingin dibantu dengan program reschedule dong, karena Oke. memang kebanyakan itu mereka ada penurunan dari segi income mereka atau ada penurunan dari bisnis mereka ya, yang dimana pemasukan dia itu tidak stabil, Stabil, ya. yang dimana untuk angsuran per bulannya itu mereka itu akan kewalahan. Yang dimana mereka itu ingin meminta program reschedule tersebut. Sudah beberapa klien yang kami bantu yang memang alhamdulillah sampai saat ini mereka sudah cukup lancar untuk melakukan pembayaran. Oke, karena kalau cicilan KTA itu kan fix ya sifatnya. Biasanya kan yang kayak tadi mungkin yang namanya kebutuhan kan nggak selama sama gitu kan. Mungkin ada kadang kala kita bisnisnya lagi drop misalkan dan sebagainya, jadi ya solusi terbaiknya adalah tadi reschedule benar. Bisa bantu buat ngeringasin cicilan per bulannya. Pokoknya terus juga kayak nggak usah perlu repot-repot gak sih ke bank Iya, atau kemana, langsung aja gak sih ke sini Iya. Mas Aryo. Karena kan kalau misalkan datang ke bank itu tidak bisa 100% diberikan program. Bahkan kalau diberikan program per hari itu juga diharuskan membayar hari itu juga. juga gitu. Oh, Karena bahkan juga banyak case juga gitu ketika dia lagi terjebak sama KTA ini, dia justru takut buat datangin bank gitu karena dia belum iya sih, punya benar-benar. kesiapan dana gitu. Gitu. Takutnya aduh nanti kalau datang ke bank malah langsung disuruh bayar hal itu juga dan sebagainya, Betul. sementara kita uangnya belum ready atau Betul. gimana gitu kan. Jadi ya itu tadi untuk kakak Cili Mas. Oke, jadi untuk oke. tagihan kakak itu ada keringanan diskon pelunasan atau reschedule. Oke, Ya. ini mau Ada lagi yang muncul nih pertanyaannya kakak Damira gimana tuh? di kolom komentar, boleh di kolom komentar dulu. Oke, kolom komentar. Coba aku lihat ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan nih dari KRMTH. RMTH ini aku juga bingung sih bacanya apa ya. RMTH aja lagi ya. Terus RMTH. Pertanyaannya itu, Kakak kalau KTA dapat diskon 40% juga. Mungkin benefitnya ya. Dapat diskon 40% apa nih pelunasan. Oh iya, aku bisa dijawab ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya mau jelaskan juga, takutnya ada Miss kesalahpahaman ya. oke. Oke, sip. Saat ini kan ada memang banyak mungkin dari masyarakat Mhm. yang memang KTA itu menganggapnya seperti aplikasi pinjaman online, dianggapnya memang KTA ya, kredit tanpa agunan. Terus ada seperti file letter dari misalkan bank-bank yang lain kan sekarang ada memberikan yang namanya file letter ya. Oke. Jadi itu disebutnya KTA. Jadi yang kita maksud ini KTA yang memang dari pihak bank Mhm. dan KTA-nya yang berbentuk file letter gitu.
Jadi untuk seperti yang aplikasi pinjaman online kan itu memang ada khusus untuk yang menangani ya. Iya, Nah, untuk terkait perihal dari KTA itu tentunya ada yang bisa mendapatkan program pelunasan itu potongan sampai dengan 40%, dan ada juga yang hanya bisa balik ke pokok saja. Jadi tidak semua KTA itu bisa mendapatkan program sampai dengan 40%. Oke. Gitu. Jadi memang ada beberapa bank yang memang seperti sifatnya pay letter bukan KTA asli ya, yang dimana sifatnya pay letter itu bisa balik ke pokok saja. Tapi untuk yang ditanyain terkait perihal KTA dari bank secara langsung dengan diberikan draft cicilan dan kontrak biasanya kontrak berbentuk basah, cuman hanya saja kebanyakannya KTA dari KTA bank-bank besar itu biasanya viral. Viral. Dan perlu diketahui ketika ada yang punya tagihan viral, memang dari pihak kami saat ini memang belum bisa bantu ya. Kenapa? Karena kan nantinya ketika kami bantu mediasikan, selama ada uang masuk, itu akan secara otomatis diambil oleh sistem. Karena kan itu sistem ya, jadi kita tidak bisa merubah sistem. Gitu ya. Oke, jadi kalau untuk kartu kredit yang didapat dari payroll belum bisa karena memang KTA gitu. Karena memang sistemnya kan auto debit ya. Betul. Lihat ini. Gitu ya. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya buat Sobat Dolphin ya. Nih, pertanyaan Ini masih terakhir ada nih, mungkin yang ini ya. 44. Banyak banget, sumpah. Ya ini boleh deh. Oh, ini gimana nih? Oh, boleh. Jujur kita bingung nih. Kita nyari pertanyaan yang benar-benar mirip-mirip lah ya. Dan banyak juga kejadian di Sobat Dolphin biar semuanya terjawab ya Sobat Dolphin. Nih terakhir ya, pokoknya nih dengerin. Gimana tuh? Bang Zai aja yang. Oke. Dari Kak Ilham Oke 12. Oke. Nah, ini belum sempat kesentuh nih buat penjelasan tadi nih. Oke, jadi Kak Ilham Oke 12 ini bertanya gimana soal penagihan atau teror kolektor kartu kredit? Apa bisa dibantu mediasi juga? Nah, ini juga penting nih. Perlu juga kita tahu nih. Jadi memang banyak ya yang masalah itu menanyakan ke saya pribadi atau mungkin ke semua konsultan dari Dolphin, baik itu dari pinjaman online atau dari bank. Tentunya memang banyak yang menanyakan ke Aryo katanya gimana nih untuk terkait perihal penagihannya, apakah bisa dibantu untuk di handle atau misalkan dibantu nih untuk diberhentikan misalkan. Tentunya dari pihak Dolphin kami bisa bantu untuk mengurangi intensitas dari teror debt collector-nya. Minimalisir gitu. Oke, yang dimana kan kalau tagihan bank, tentunya si pihak kolektor tidak akan ingin membalas dari nomor yang lain sebetulnya. Kolektor bank itu tidak mau membalas nomor dari selain nomor nasabahnya. Ketika dibantu dengan Dolphin, nantinya si pihak klien itu akan dibantu pendampingan, diarahkan untuk melakukan membalas pesan dari kolektor. Itu yang pertama. Agar supaya pihak kolektor tersebut nantinya tidak menghubungi tempat perusahaan yang lain atau rekan kerjanya atau kerabatnya gitu. Jadi kita akan bantu pendampingan dan akan berikan arahan untuk membalasnya seperti apa. Dan kita akan kirimkan template untuk menjawab kepada setiap kolektornya. Itu yang pertama. Jadi harus ikut kerjasama juga ya si kliennya. Betul. Selain dari itu ada tim negosiator, ada tim mediator dari Dolphin juga yang memang nanti akan menghubungi pihak kolektor tersebut agar supaya nanti kita bantu negosiasi dan yang dimana penagihannya itu akan berkurang intensitasnya sampai di 100%. Yang perlu jadi catatan, dari semua perusahaan atau instansi itu tidak ada yang bisa memberhentikan yang namanya penagihan karena memiliki kewajiban untuk menagih kepada setiap nasabahnya. Cuma tidak perlu khawatir ketika dibantu dengan Dolphin, semua akan dihandle dengan Dolphin. Dan bagusnya lagi, Dolphin itu ketika rumah klien dari Dolphin itu jaraknya kurang dari 10 kilo, itu akan datang tim negosiator kami untuk menghadap si pihak kolektor kalau memang kan misalkan ada yang datang ke rumah. Jadi nanti klien dari Dolphin cukup diam aja lihatkan SK, nanti ada tim negosiator kita yang datang ke rumahnya untuk handle si pihak pihak kolektor tersebut. Tapi sampai saat ini sih dari beberapa klien saya belum ada yang sampai datang ke rumah. Ya jadi hanya reminder via telepon atau chat gitu untuk saat ini. Jadi artinya akan tetap ada pendampingan dari tim Dolphin gitu ya terkait penagihan dan sebagainya. Tapi perlu diingat lagi Sobat Dolphin, jadi Dolphin di sini adalah jembatan gitu penyambung dari
nasabah atau debitur ke krediturnya gitu. Jadi posisinya kita ngebantu. Jadi kita ada dalam tengah nih sebetulnya gitu. Jadi kita ngebantu supaya si nasabahnya ini bisa dapat keringanan yang pada akhirnya nanti tetap akan tagihannya tetap akan dilunasi gitu dengan keringanan yang udah kita bantu tadi gitu. Jadi kita sebagai penengah lah gitu ya antara debitur dengan si kreditor atau penyedia pinjamannya seperti itu. Oke, pokoknya helpful banget lah ya mantap Aryo ya kalau udah pakai Dolphin itu. Pokoknya kayak udah yang penting tuh kita fokus aja lah untuk cari untuk pembayaran hutangnya nanti dari apa namanya DC dari apa pokoknya Dolphin ya yang akan bantu gitu. Dan saya nambahin tidak perlu khawatir juga ya untuk Dolphin sendiri, kami bukan jasa-jasa seperti kan banyak saat ini nih kayak di TikTok, di IG mereka kan bilang kalau menggunakan layanan jasa dari kami totalnya hutangnya nanti akan beres. Betul. Dari kami tidak seperti itu, tetap untuk yang namanya utang tetap harus dibayar, tetapi dari pihak kami membantu untuk memberikan masa untuk pengumpulan dananya. Betul. Jadi kita cari dan bantu solusinya gitu kalau tepat ya. Oke, tidak terasa sudah 46 menit. 46 menit ya, lumayan nih. Oh terasa, Gimana Dolphin, apakah ada pencerahan gitu ya dari Terus saya di sini ya dikasih air juga ya. Oh iya nanti balik layar ya, balik layar ya. Lupa saya. Balik layar saking coolnya nih kayaknya deh, saking coolnya. Oke, jadi buat sobat Dolphin yang penasaran dari beberapa minggu lalu gitu, apa sih peringanan kartu kredit, apa sih peringanan mediasi ke KT Abang dan sebagainya sudah terjawab. Ya. Dan ya semoga ini bisa jadi insight juga buat sobat Dolphin, bisa dapat pencerahan jadi lebih tahu gitu ya apa sih penyebab kita gali tutup lubang dan sebagainya, keringanan kayak apa yang bisa kita bantu juga buat sobat Dolphin semua gitu ya. Oke, saatnya kita pamit undur diri dari live sore hari ini. Mungkin nanti akan ada live berikutnya. Bakal ada live berikutnya, entah belum tahu nih kapan nih ya. Betul, pantengin aja. Pantengin aja pokoknya di IG Dolphin. Pokoknya kalian harus follow, terus nyalain loncengnya tuh buat apa namanya Bang? Buat tahu lah ya notifikasinya. Dolphin itu uploadnya kapan aja. Dan kita juga suka ada kegiatan-kegiatan, mungkin ada kalau misalnya udah jadi klien Dolphin tuh ada kegiatan psikolog ya, one-on-one, webinar dan sebagainya gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk sobat Dolphin yang sudah menonton live Instagram di sore hari ini. Saya dengan Zainuri, saya dengan Damira, juga ada Mas Aryo di sini. Sampai jumpa, selamat sore. Thank you.